Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Allah Bapa melimpahi kita dengan pengetahuan dan pengertian akan firman-Nya yang hidup. Mari, saudaraku, kita berdoa untuk memulai renungan ini. Bapa, sumber segala berkat dan pengharapan, terima kasih kami sudah bangun pagi ini dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberikan kekuatan yang baru untuk menjalani hari ini. Sebelum kami memulai segala kegiatan kami mau memberikan waktu terbaik kami untuk bersaat teduh, mendengarkan renungan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, kami siap untuk mendengar dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat Alkitab untuk renungan ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kata baru adalah kata yang menarik. Umumnya kita suka barang-barang yang baru, mobil baru, rumah baru, pakaian baru, dan handphone baru. Kita menyukai hal-hal yang baru jika hal itu mengenai harta milik kita. Tetapi hal-hal yang baru bisa jadi menakutkan apabila kita memasuki hal-hal yang lebih berat dalam hidup ini. Misalnya pekerjaan baru, pindah ke kota yang baru, memeluk agama yang baru, dan lain sebagainya. Kita merasa takut karena hal-hal yang baru ini memaksa kita melepaskan diri dari kenyamanan kita atau kebiasaan kita dalam melakukan sesuatu. Hal-hal yang baru mengantar kita masuk ke dalam hal-hal yang tidak diketahui dan tidak dikenal, dan kita tidak yakin apa yang diharapkan. Ketika bangsa Israel mendapatkan kebebasan dari bangsa Mesir dan berjalan menuju tempat yang baru, yaitu tanah perjanjian, mereka merasa takut pada apa yang asing di depan mereka. Oleh karena itu, mereka ingin kembali ke Mesir, ke dalam sesuatu yang telah terbiasa bagi mereka, kembali ke dalam perbudakan. Sama halnya dengan orang yang baru saja menerima Kristus sebagai Tuhan dalam hidup mereka. Ia tidak tahu kehidupan baru dalam Kristus ini akan terlihat atau terasa seperti apa, dan pada awalnya mungkin akan terasa sedikit canggung atau aneh. Seperti bangsa Israel ketika ia sedang merasa terpuruk atau sedih atau sedang melalui situasi yang sulit, ia mungkin akan melihat kembali ke belakang kepada kehidupan lamanya. Pada waktu itu, setan akan berusaha mati-matian membuat orang itu berpikir bahwa kehidupan lamanya cukup baik. Ketika muncul pikiran-pikiran untuk kembali kepada kehidupan lama, Rasul Petrus memberikan nasihat dalam 1 Petrus 4 ayat 3. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Dengan kata lain, ini adalah waktu untuk melepaskan yang lama, waktu berhenti melihat ke belakang, dan waktu untuk merangkul hal yang baru. Tidak perlu merasa takut karena Tuhan Yesus selalu menyertai, dan hal yang baru yang Kristus miliki untuk kita semua
selalu lebih baik daripada apapun yang pernah kita impikan atau bayangkan. Tinggalkanlah kehidupan yang lama itu, dan songsonglah kehidupan yang baru tanpa rasa takut atau khawatir. Percayalah kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Setelah kita berada dalam terang, kita tidak bisa kembali ke dalam kegelapan. Setelah kita telah dibebaskan, kita tidak akan pernah menjadi budak dosa dan kematian lagi. Dan setelah kita menyeberang dari maut ke dalam hidup, satu-satunya cara adalah maju dalam hidup yang baru. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan pagi hari ini, dan semoga renungan ini dapat menguatkan kita semua dalam hidup kekristenan kita. Mari saudaraku, kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, sungguh kami bersyukur memiliki Bapa yang baik seperti Engkau. Kami berterima kasih untuk pengorbanan Tuhan Yesus yang telah memberikan kami kehidupan yang baru. Jikalau ada di antara kami yang dalam masa yang sulit berpikir untuk kembali ke kehidupan lama, ampunilah kami ya Bapa. Dan mulai sekarang kami akan selalu memandang ke depan kepada kehidupan baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Sekarang kami telah selesai bersaat teduh dan akan mulai menyibukkan diri dalam aktivitas harian kami. Bapa, kami mohon penyertaan-Mu bagi kami di sepanjang hari, dimanapun kami berada, pekerjaan apapun yang sedang kami lakukan, kiranya Engkau menyertai, memberkati dan melindungi kami. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami juga membawa Indonesia tercinta dalam doa kami. Kami berdoa agar tercipta situasi yang aman dan damai di seluruh Indonesia. Karuniakanlah damai sejahtera-Mu bagi Indonesia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.